Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penilai PPG tahun 2023, perkenalkan nama saya Irman Syah SPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di UPTD SMP Negeri 1 Atap 2 Lasalepa. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Bahasa Indonesia dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Tadulako. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 8 dengan materi teks berita. Berikut ini adalah video yang saya laksanakan di kelas. Mohon saran dan masukannya agar ke depan kegiatan proses belajar mengajar yang saya lakukan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siap belajar hari ini? Siap, Pak. Kalau sudah siap, kita cek semangat kita dulu. Semangat pagi. Pagi. Oke. Kalau Bapak yang masuk, berarti mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya? Ya. Kita cek semangat bahasa kita dulu. Silakan berdiri. Ya. Siap? Siap. Bahasa Indonesia. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, baik. Sekarang ketua kelas silakan pimpin doa untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Nah, kemudian sebelum kita mulai itu silakan dicek sampah di samping kiri kanannya. Kalau ada sampah silakan dibuang ke tong sampah di luar. Oke. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Bersama, Pak. Bersama ya, alhamdulillah. Ya, sekarang materi kita pada pertemuan ini adalah mengenai teks berita berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Tapi sebelum itu, Bapak akan mengecek dulu pengetahuan kalian mengenai materi pembelajaran di pertemuan yang lalu. Ya, masih ingat materi pertemuan yang lalu? Masih, Pak. Ya, apa rumus untuk menentukan unsur teks berita? 5W1H atau adiksiba ya? Ya, apa saja pertanyaan yang diajukan ketika ingin mengetahui unsur teks berita itu? Siapa yang bisa? Rizky Aditya coba. Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Oke, siapa lagi yang bisa? Mustika. Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Siapa lagi? Safa. Kapan peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Siapa lagi? Firman. Siapa yang terlibat atau mengalami peristiwa itu? Siapa yang terlibat? Siapa lagi? Firdayanti. Mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Siapa lagi? Lasmin. Bagaimana proses terjadinya? Bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Ya, jadi 5W1H adiksiba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu harus jangan dilupa. Karena itu sangat penting untuk mengetahui unsur-unsur dari teks berita. Ya, jadi teks berita ini banyak manfaatnya. Salah satunya adalah kita bisa mengetahui peristiwa, kejadian, isu-isu terbaru yang beredar. Itu berita-berita itu ya. Misalnya berita apa yang terbaru? Misalnya dalam olahraga misalnya apa kira-kira? Sepak bola. Misalnya Cristiano Ronaldo baru saja memenangkan Piala Champions Arab.
atau Lionel Messi resmi pindah klub ke Inter Miami, klub asal Amerika Serikat. Nah itu. Selain itu juga bisa meningkatkan kesadaran kita, baik itu pendidikan, kebudayaan, persoalan hak asasi manusia, ekonomi, dan lain sebagainya. Misalnya ada berita 8 siswa SD di Jawa Timur keracunan jajanan. Nah dari situ kita bisa meningkatkan kesadaran kita bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih jajanan yang sehat. Nah itu bisa kita memperoleh informasi dari teks berita itu sehingga meningkatkan kesadaran kita ya. Jadi karena kalian sudah mengetahui manfaat dari berita, maka kalian harus betul-betul sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran ini supaya bisa memperoleh manfaatnya, supaya bisa mengetahui apa-apa struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Oke? Ya. Masih semangat kan? Ya. Masih semangat? Jangan lelo ya. Masih semangat? Oke, baik, tepuk tangan dulu. Ya, berikutnya kita lihat materi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi juga tujuan pembelajaran. Silakan perhatikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Untuk indikator pencapaian kompetensi adalah 3.2.1, yaitu menganalisis struktur teks berita. Kemudian 3.2.2, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks berita. Dan 3.2.3, menampilkan hasil analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks berita yang telah dibuat secara lisan. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, peserta didik dapat 1. Menganalisis struktur teks berita yang dibaca dan didengar dengan tepat. Kedua, menganalisis kaidah kebahasaan teks berita yang dibaca dan didengar dengan tepat. Dan yang ketiga adalah menampilkan hasil analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks berita yang telah dibuat secara lisan dengan baik. Kemudian untuk materi pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu nanti kita akan menganalisis strukturnya, kemudian yang kedua adalah menganalisis kaidah kebahasaannya, dan yang ketiga sebentar menampilkan hasil karya yang dibuat. Oke? Baik, sekarang kalian siapkan kertas selembar dan pulpennya. Kemudian sebentar ini kita akan menganalisis sebuah berita berupa video. Nah, kalian akan menentukan adik simbanya. Ya. Ya. Diperhatikan baik-baik, catat unsur-unsur yang dicatat. Jadi kan tadi sudah diketahui apa-apa pertanyaan yang diajukan untuk menentukan unsur, ya kan? Kita ke informasi pertama, saudara. Kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi di Jalan Luar Batang 5, Penjaringan, Jakarta Utara. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Dari video amatir milik warga, terlihat api membumbung tinggi membakar habis sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Luar Batang 5, Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis malam. Sejumlah petugas dari Sudin Damkar Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lain.
Komandan Pluton Sudin Damkar Jakarta Utara Sumarno mengatakan kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 8 unit mobil pemadam kebakaran. Oke, cukup. Ya, sekarang Bapak akan tanyakan unsur-unsurnya. Tapi sebelum menentukan unsur, siapa yang bisa menyebutkan apa judul dari berita ini? Siapa yang bisa? Zulianto, apa judul beritanya? Kebakaran rumah diduga akibat korsleting listrik. Ya, kebakaran rumah diduga akibat korsleting listrik. Ya, kemudian untuk unsur pertama, peristiwa apa yang terjadi? Siapa yang bisa? Hesti. Kebakaran rumah. Ya. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Koni. Di Jalan Luar Batang 5 Penjaringan Jakarta Utara. Di Jalan Luar Batang 5 Penjaringan Jakarta Utara. Jadi Bapak anggap untuk menentukan unsur teks berita melalui rumus adik Simba atau 5W1H ini, Bapak anggap kalian sudah paham. Ya. Jadi kalian tinggal mempraktekkan begini. Biasanya di kalangan masyarakat itu ada sebagian tidak memperoleh berita secara utuh, kemudian berani menyebarkan. Ini sering terjadi, sehingga berita yang disampaikan itu dinilai sebagai berita hoax atau berita bohong. Mungkin niatnya tidak berbohong, karena berita hoax itu bisa juga ada yang disengaja. Bahkan sering berita hoax itu memang sifatnya disengaja, tapi ada juga yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja itu seperti itu, tidak memperoleh secara utuh teks beritanya, tetapi langsung menyebarkan ke masyarakat. Nah, itu hati-hati. Itu berarti belum menguasai informasi melalui adik Simba. Kan ini harus jelas, adik Simba dalam sebuah berita itu harus kita kemas dengan utuh, baru bisa kita sebarkan atau bisa kita sampaikan kepada yang lain. Kalau beritanya belum jelas, masih ngambang, jangan coba-coba, karena itu bisa dinilai sebagai berita hoax. Nah, bisa juga orang salah persepsi dengan berita itu. Misalnya saya kasih contoh, kebakaran di Pasar Lambiku dan kebakaran di dekat Pasar Lambiku. Satu kata yang hilang saja itu sudah berbeda maknanya, berbeda kejadiannya, ya kan? Ya, baik. Karena kalian sudah mengetahui cara menentukan unsur dari teks berita tadi, sekarang kita melangkah pada struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Silakan diperhatikan. Ya, jadi pada struktur teks berita ini ada 4 struktur yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah judul. Apa itu judul? Ya. Rangkuman dari isi keseluruhan dari teks berita. Jadi dia itu bentuknya ringkas saja, tidak perlu panjang. Judul itu tidak perlu panjang-panjang. Kemudian setelah judul ada kepala berita. Apa itu kepala berita? Ya, jadi di kepala berita itu letaknya semua unsur adik Simba. Di situ ada apanya, di situ ada di mananya, di situ ada kapannya dan seterusnya. Paham ya? Ya. Kemudian setelah kepala berita ada tubuh berita. Tubuh berita. Apa itu tubuh berita? Tubuh berita
jadi di tubuh berita itu merupakan rincian dari adik Simba tadi, dijelaskan lebih detail, dijelaskan lebih rinci pada tubuh berita ini. Biasanya di tubuh berita ini juga di sini terdapat unsur bagaimana. Misalnya di kepala berita tadi, misalnya hanya adik Sim saja, bisa juga tidak ada bagaimananya nanti di tubuh berita. Karena unsur bagaimana itu dia merupakan kan bercerita tentang bagaimana proses kejadian, itu kan sangat panjang, itu merupakan perincian. Di dalam juga ada kronologis. Jadi selayaknya unsur bagaimana itu ada di struktur tubuh berita. Kalau di kepala berita kan dia misalnya terjadi kebakaran di pasar Lambiku pada pukul sekian mengakibatkan ini, cepat kan? Satu kalimat itu bisa memuat 5 unsur. Ada apanya, ada di mananya, ada kapannya, ada siapanya, ada mengapanya. Padahal itu satu kalimat. Itu letaknya di kepala berita. Paham ya? Nanti di tubuh berita itu baru ada pertanyaan bagaimana. Karena kalau bagaimana prosesnya itu kan perincian. Jadi dia letaknya di tubuh berita. Jadi otomatis yang lebih banyak uraiannya ada di tubuh berita. Di kepala berita aja cukup ringkas saja. Karena tadi seperti contoh tadi, satu kalimat saja bisa memuat 5 unsur. Tanpa bagaimana, nanti bagaimananya ada di tubuh berita. Paham ya? Kemudian setelah tubuh berita ada ekor berita. Apa itu ekor berita? Iya, ekor berita itu dia sebagai penutup, sebagai simpulan. Berikutnya setelah struktur, ada kaidah kebahasaan teks berita. Jadi di dalam teks berita itu ada kaidah kebahasaan yang muncul, biasanya muncul di tengah-tengah kalimat atau di awal kalimat. Nanti kita lihat coba. Yang pertama adalah penggunaan bahasa bersifat baku. Bagaimana itu? Bagaimana bersifat baku itu? Apa? Coba dibaca. Bahasanya tidak bersifat kedaerahan. Bahasanya bahasa nggak sih? Nasional kan? Tidak bersifat kedaerahan. Jadi di dalam teks berita itu tidak ada kata kuning, tidak ada kata bawangku, belahi, matemu, Muhammad. Tidak ada. Karena itu bersifat kedaerahan. Paham ya? Sebelum kita mengerjakan LKPD, bagaimana penjelasan di layar tadi sudah jelas? Ada yang belum dipahami? Sudah. Bagaimana tulisannya? Apakah? Jadi kalau begitu saya tanya, Bapak tanya. Judul berita, Terus? kepala berita, Ya. tubuh berita, Ya. ekor berita. Ya. Kemudian untuk kaidah kebahasaan ada berapa tadi? 5. Ada 5 atau 6? Benar. Siapa yang bisa menyebutkan? Coba, Firman. Sebutkan tadi. Keenam kaidah kebahasaan. Bahasa baku, kalimat langsung, fungsi bawah, kerja mental, Ya. jalan tempat. Jangan tempat. Keterangan, ya. Terus apa lagi? Sudah baru ini lagi. Satunya apa? Konjungsi temporal dan kronologis. Oke, baik ya, sudah paham? Ya, sekarang silakan kalian bentuk kelompok. 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan. Kemudian Bapak akan bagikan LKPD yang akan kalian kerjakan bersama juga dengan bahan.
kalian akan mengisi dan bahan ajar ini sebagai referensi. Ini bahan ajar sebenarnya hampir sama dengan apa yang ditampilkan tadi. Tapi karena lebih mudah membuka bahan ajar daripada harus satu-satu di. Oke, siap ya? Sudah di posisi semuanya? Oke, perhatikan. Sebelum mengerjakan LKPD, coba perhatikan, Bapak menjelaskan dulu sedikit. Sebelum mengerjakan LKPD, yang pertama jangan lupa tulis nama kelompok dan anggota kelompok. Ya, perhatikan dulu. Kemudian setelah itu, di situ di dalam LKPD itu ada QR code yang berisi teks berita yang akan dianalisis. Jadi di situ ada dua QR code itu. Yang pertama berisi teks yang akan dianalisis strukturnya, dan yang kedua, nomor 2 itu QR code yang berisi teks berita yang akan dianalisis kaidah kebahasaannya. Oke? Jadi untuk memperoleh teks yang dianalisis itu harus scanning dulu, harus memindai QR code itu. Paham ya? Silakan keluarkan HP-nya. Silakan keluarkan kelompok, silakan keluarkan HP-nya. Ya, taruh di siap-siap supaya bisa memindai QR code yang tersedia di LKPD ini. Mana LKPD-nya tadi? Bunga kameranya. Coba scan. Ya, untuk teks satu dulu, yang di scan. Kan yang dikerjakan nomor 1 dulu. Silakan dipindai. Begitu juga ini kelompok 3 coba. Ya, silakan di scanning coba. Oh, sudah. Oke. Kelompok 1 bagaimana? Sudah. Kemudian ini, manfaatkan ini bahan ajarnya. Kalau lupa materi tadi, misalnya bagaimana cara mengumpulkan struktur berita, tinggal ikut di sini, iya kan? Nah, misalnya menentukan judul itu mau ditentukan seperti apa? Nah, baca pengertiannya atau definisinya beserta contohnya. Oh, ternyata begini definisi pengertiannya. Oh, ternyata begini contohnya. Nah, buatlah judul sesuai arahan dari. Kemudian begitu juga kepala berita. Nah, bagaimana cara menentukan kepala berita? Baca definisi dan contohnya. Kemudian buat sesuai teks yang dianalisis dalam QR code. Begitu juga seterusnya sampai di ekor. Ya, untuk kelompok 3 mana coba? Ini manfaat. Oke, baik, waktu habis. Selesai tidak selesai? Lepas pulpennya. Bersiap untuk menampilkan hasil pekerjaannya di depan. Tetapi sebelum itu kalian lakukan yel-yel dulu dari kelompok. Bapak persilakan untuk tampil pertama. Silakan kelompok 2. Ayo. Yang semangat ya, tunjukkan semangat kekompakannya. Ya, mulai. Siapa kita? Kelompok 2. Siapa kita? Kelompok 2. Adakah Pancasila di dalammu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Adakah merah putih di dalammu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Oke, tekan. Sekarang kelompok 1 silakan duluan tampil ke depan menampilkan hasil diskusinya tadi secara lisan. Silakan maju kelompok 1. Ayo maju di sini.
Ya, kelompok 2 dan kelompok 3 perhatikan apa yang mereka sampaikan, kemudian sebentar memberi tanggapan terhadap apa yang ditampilkan. Ayo kelompok 1 silakan dimulai. Yang rapi barisannya yang rapi. Barisannya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menampilkan hasil diskusi kami. Adapun hasil diskusi kami yang berupa struktur teks yang berupa judul, kepala berita, tubuh berita, ekor berita, dan kaidah kebahasaan. Baik yang merupakan judul yaitu banjir di 3 kecamatan Kabupaten Muna. Dan yang merupakan kepala berita yaitu hujan deras mengguyur Kabupaten Muna sejak Minggu tanggal 24 bulan 1 tahun 2023. Hal tersebut menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Ranai terendam banjir. Baik, yang merupakan tubuh berita menurut analisis kelompok kami adalah menurut Bapak Denny, Camat Lasalika, banjir sudah merendam pemukiman warga di 3 kecamatan. Denny menuturkan, kecamatan yang terendam yaitu Katobu, Lasalika, dan Katalegoru. Ia pun menambahkan ketinggian air di 3 kecamatan tersebut berkisar antara 10 hingga 120 cm. Kecamatan Lasalika menjadi wilayah dengan banjir terparah, yaitu tinggi 1,2 meter. Kondisi tersebut terjadi di Desa Labuti. Akibatnya sebanyak 25 kepala keluarga terdampak banjir di lokasi tersebut, ujar Denny. Meskipun demikian, Denny menyebutkan bahwa banjir di desa tersebut telah berangsur surut karena hujan telah mereda. Denny mengatakan bahwa data tersebut merupakan laporan sementara yang didapatkan oleh BPBD Kabupaten Muna berdasarkan pemantauan petugas di lapangan. Itu adalah laporan sementara petugas di lapangan sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Ya, silakan kelompok 2 menanggapi apa yang ditampilkan dari kelompok 1. Ayo, siapa? Ya, Ella. Silakan Ella. Menurut kelompok kami, keterampilan dari kelompok 1 telah memperlihatkan hasil diskusinya yang cukup baik. Iya. Oke. Berikutnya kelompok 3 siapa? Ya, Sumarni silakan tanggapi apa yang ditampilkan kelompok 1. Menurut kelompok kami, hasil penampilan dari kelompok 1 sudah benar sesuai apa yang kami pahami dari kelompok 3. Iya, oke. Berikutnya silakan tutup. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 2 dan 3. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari apa yang telah kalian pelajari tadi, siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Ya, Syaira. Judul beritanya singkat, padat, dan jelas. Kepala beritanya terdapat unsur apa, di mana, kapan, dan mengapa. Ya. Terus siapa lagi? Itu dari segi struktur. Siapa lagi yang bisa? Firman. Tubuh beritanya terdapat unsur siapa dan bagaimana. Ekor beritanya sebagai penutup berupa informasi tambahan yang kurang penting. Ya, jadi di tubuh berita terdapat apa tadi? Unsur? Dan bagaimana. Mengapa dan? Siapa dan? Bagaimana? Oke. Siapa lagi yang bisa? Saya. Foni. Ekor beritanya sebagai penutup berupa informasi tambahan yang kurang penting. Iya, ekor beritanya berisi informasi yang tambahan saja ya, tidak kurang penting, tapi tetap relevan dengan tubuh dan kepala dan judulnya. Siapa lagi? Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, Salma. Teks berita tadi memang 5 kaidah kebahasaan, yaitu penggunaan bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, kata kerja mental, dan keterangan tempat. Iya. Jadi teks yang kalian analisis tadi itu sudah jelas, ada judulnya, ada kepala beritanya, ada tubuh beritanya, dan ada ekor beritanya.
bedanya. Kemudian juga dari segi kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang kalian analisis tadi berapa jumlahnya? 6 atau 5? 5. Sementara yang ada di penjelasan tadi berapa? Jadi apa yang tidak ada? Yang tidak ada, yang ada di penjelasan tadi tapi tidak ada yang dianalisis apa? Konjungsi temporal dan kronologis. Jadi tidak apa-apa, walaupun tidak ada tidak jadi masalah. Kita kan di sini hanya menganalisis kaidahnya saja, apa-apa gejala bahasa yang timbul di dalam teks itu. Nah, jadi yang kalian temukan itu ada 5 tadi, ya kan? Nah, jadi dari pembelajaran tadi hal-hal apa tadi yang sudah dipelajari? Siapa yang bisa sebutkan? Coba Rustika. Apa tadi yang sudah dipelajari? Menganalisis unsur teks berita melalui tayangan video. Iya. Tadi kita sudah menganalisis unsur dengan menggunakan 5W1H atau alif simbah dari video berita berupa video. Jadi pembelajaran kita hari ini Bapak anggap kalian sudah paham, walaupun tadi masih ada yang malu-malu untuk menjawab, kemudian suaranya juga agak kurang nyaring, ya. Nah, jadi itu intinya pembelajaran kita hari ini jangan dilupakan karena ini masih berkaitan dengan pembelajaran-pembelajaran di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk tugasnya di rumah kalian analisis, caranya sama, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan, tetapi dalam video yang berbeda. Nanti dicari, nanti ditonton baik di televisi atau di YouTube, itu banyak video-video berita, ya. Nanti kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Caranya sama seperti tadi, hanya videonya saja yang berbeda. Paham ya? Ya. Oke. Jadi kemudian untuk pertemuan berikutnya Bapak sampaikan setelah kita mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, pertemuan berikutnya kita akan belajar membuat teks berita. Nanti ada langkah-langkah bagaimana cara membuatnya. Kemudian supaya bisa kalian membuat dan kalian akan menampilkan lagi hasil pembuatan teks berita itu di depan kelas. Oke? Ya. Bapak kira pertemuan hari ini cukup. Kemudian kepada ketua kelas silakan memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Silakan Firman. Marilah kita berdoa sesuai melakukan pelajaran. Coba sebelum berdoa sikap duduknya yang rapi dulu. Yang rapi. Oke, silakan Firman. Marilah kita berdoa sesuai melakukan pelajaran. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.